Halo Sobat Penjelajah, pernahkah kalian berkunjung ke Kebun Raya Bogor, tempat yang sejuk, penuh pohon raksasa, dan punya istana megah di tengahnya? Tapi, tahukah kalian kalau tempat ini menyimpan sejarah yang luar biasa panjang, jauh lebih tua dari yang kita bayangkan? Yuk, kita telusuri bareng-bareng asal-usulnya Kebun Raya Bogor yang menakjubkan ini. Perjalanan kita dimulai jauh sebelum Belanda datang. Pada masa kerajaan Sunda, sekitar abad ke-15. Dulu, di lokasi Kebun Raya Bogor sekarang, berdiri sebuah hutan buatan bernama Samida. Nama ini tercatat dalam prasasti batu tulis. Samida ini bukan hutan biasa loh. Ini adalah hutan yang sengaja dibuat untuk melestarikan benih-benih kayu langka. Bayangkan, konsep konservasi sudah ada sejak zaman kerajaan. Di dalam Samida ini juga dibangun sebuah telaga bernama Telaga Renamahawijaya. Konon, hutan dan telaga ini dibuat atas perintah Sri Baduga Maharaja, atau yang lebih kita kenal sebagai Prabu Siliwangi, raja termasyur dari kerajaan Pajajaran. Jadi, akar Kebun Raya Bogor sebagai tempat pelestarian alam sudah tertanam sejak ratusan tahun yang lalu. Keren banget kan? Waktu terus berjalan, kerajaan berganti, dan masa kolonial pun tiba. Hutan Samida yang dulunya asri sempat terbengkalai. Sampai akhirnya, pada awal abad ke-19, muncullah seorang tokoh penting bernama Sir Thomas Stamford Raffles. Ya, Raffles yang juga mendirikan Singapura itu. Saat Inggris mengambil alih Jawa dari Belanda, Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur Jenderal dan memilih tinggal di Istana Bogor. Istrinya, Olivia Mariamne, adalah seorang pecinta botani dan keindahan alam. Raffles pun terinspirasi untuk menata kembali halaman Istana Bogor yang luas menjadi sebuah taman bergaya Inggris yang indah. Visi Raffles ini menjadi cikal bakal penting bagi lahirnya sebuah kebun raya modern. Sayangnya, Raffles tidak sempat menyelesaikan proyek besarnya karena masa pemerintahan Inggris di Jawa berakhir singkat. Nah, disinilah babak baru dimulai. Setelah Belanda kembali berkuasa, seorang ilmuwan botani jenius asal Jerman bernama Caspar Georg Karl Reinwarth datang ke Jawa. Reinwarth punya mimpi besar. Dia tidak hanya ingin membuat taman yang indah, tapi juga sebuah pusat penelitian botani kelas dunia. Dia melihat potensi luar biasa dari sisa taman yang dirintis Raffles dan lokasi bekas hutan Samida. Reinwarth kemudian mengajukan proposal kepada Gubernur Jenderal saat itu, Keina P. Senban der Kapeyen. Idenya cemerlang, mendirikan sebuah kebun botani yang akan mengumpulkan berbagai jenis tumbuhan dari seluruh Nusantara untuk dipelajari manfaat dan potensinya, terutama di bidang pertanian dan pengobatan. Usulan Reinwarth diterima dengan tangan terbuka. Maka, pada tanggal 18 Mei tahun 1817, secara resmi berdirilah Excellence Plantentuin de Buitenzorg. Inilah nama asli Kebun Raya Bogor. Tanggal ini kita peringati setiap tahun sebagai hari ulang tahun Kebun Raya Bogor. Reinwarth menjadi direktur pertamanya. Di bawah kepemimpinannya, ribuan bibit tanaman dari berbagai penjuru, seperti Maluku, Sumatera, dan daerah lainnya, mulai didatangkan dan ditanam di Bogor. Dia tidak bekerja sendiri, tentu saja. Dia dibantu oleh para ahli botani lain, seperti James Hooper dan Weekend. Mereka dengan susah payah menata kebun ini, mengklasifikasikan tanaman, dan memulai tradisi penelitian ilmiah yang masih berlanjut sampai sekarang. Salah satu hal paling ikonik yang dimulai pada era awal adalah penanaman pohon kenari di sepanjang jalan utama, yang sekarang kita kenal sebagai Jalan Kenari. Pohon-pohon raksasa yang menaungi jalan ini adalah saksi bisu sejarah panjang Kebun Raya Bogor. Reinwarth juga yang memulai tradisi pertukaran benih dengan kebun raya lain di seluruh dunia, seperti Kew Gardens di Inggris. Ini membuat koleksi Kebun Raya Bogor menjadi sangat kaya dan beragam. Dari sebuah halaman istana, tempat ini bertransformasi menjadi pusat ilmu pengetahuan botani tropis terkemuka di dunia. Setelah Reinwarth, kepemimpinan Kebun Raya Bogor
dilanjutkan oleh para ilmuwan hebat lainnya. Salah satunya adalah Carl Ludwig Bloom, yang juga seorang dokter dan ahli botani. Bloom melanjutkan pekerjaan Reinworth dengan sangat baik. Dia mengkatalogkan ribuan spesies tanaman dan mempublikasikannya dalam buku-buku ilmiah. Kontribusinya sangat besar dalam membangun reputasi Kebun Raya Bogor di mata dunia internasional. Kemudian, datanglah Johannes Elias Tegisman, seorang ahli kebun yang luar biasa. Selama lebih dari 30 tahun menjabat sebagai kurator, Tegisman mengubah wajah Kebun Raya Bogor secara drastis. Dia menata ulang koleksi tanaman berdasarkan kelompok familinya. Sebuah sistem yang masih bisa kita lihat jejaknya hingga hari ini. Dia juga yang memperkenalkan banyak tanaman penting ke Indonesia, termasuk kelapa sawit yang bibitnya pertama kali ditanam di sini. Bicara soal ikon, kita tidak boleh lupa dengan bunga bangkai raksasa Amorphiphilus titanum. Bunga ini pertama kali ditemukan di Sumatera, dan spesimennya berhasil ditanam dan berbunga untuk pertama kalinya di dunia di Kebun Raya Bogor pada tahun ke-1889. Peristiwa ini menjadi sensasi dunia pada masanya. Para ilmuwan dan masyarakat berbondong-bondong datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Ini membuktikan betapa pentingnya peran Kebun Raya Bogor dalam studi botani global. Selain bunga bangkai, ada juga Rafflesia arnoldi, bunga raksasa lain yang juga menjadi bagian dari penelitian penting di sini. Memasuki abad ke-20, peran Kebun Raya Bogor semakin berkembang, bukan hanya sebagai tempat koleksi, tapi juga sebagai induk dari berbagai lembaga penelitian penting lainnya. Misalnya, Herbarium Bogoriense untuk koleksi spesimen kering, Museum Zoologisum Bogoriense untuk penelitian hewan, serta berbagai laboratorium penelitian lainnya. Tempat ini benar-benar menjadi sebuah kompleks pusat ilmu pengetahuan alam yang lengkap. Bahkan setelah Indonesia merdeka, namanya diubah menjadi Kebun Raya Indonesia, dan fungsinya sebagai pusat konservasi dan penelitian terus dipertahankan dan dikembangkan oleh para ilmuwan Indonesia. Sekarang, saat kita berjalan-jalan di bawah rimbunnya pepohonan, kita tidak hanya menikmati udara segar atau pemandangan indah, kita sedang berjalan di atas lapisan sejarah yang sangat tebal. Dari hutan suci Kerajaan Sunda, Taman Impian Raffles, pusat penelitian botani kelas dunia yang dirintis Reinworth, hingga menjadi paru-paru kota dan pusat konservasi kebanggaan bangsa. Setiap sudut Kebun Raya Bogor punya cerita. Pohon-pohon tua itu adalah penjaga memori, dan koleksi tanamannya adalah warisan tak ternilai bagi masa depan. Jadi, lain kali kalian ke Bogor, coba lihat Kebun Raya dengan cara yang berbeda. Rasakan jejak sejarahnya. Bayangkan bagaimana para ilmuwan terdahulu bekerja keras, mengumpulkan, dan meneliti setiap tanaman. Kebun Raya Bogor bukan sekadar tempat wisata, tapi sebuah monumen hidup. Bukti nyata bahwa kecintaan dan kepedulian terhadap alam sudah menjadi bagian dari sejarah bangsa kita sejak dulu. Semoga cerita ini membuat kunjungan kalian berikutnya menjadi lebih bermakna. Terima kasih sudah menyimak perjalanan sejarah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi cerita-cerita menarik lainnya bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.